Dan Ibu dapat sehat. Jemaah Haji Ustaz Mazhar pada Sukaindah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Dan jemaah yang ikut nonton live langsung di VDM baik Facebook di DM streaming. Ibu biasa kita hadir di DM streaming, nanti usai ngaji kita akan share kepada ibu-ibu sekalian untuk dokumentasi dan juga untuk mengulang lagi ilmu yang akan kita sampaikan. Jemaah yang Allah muliakan, setelah tadi Ustaz Topan membahas kajian yang luar biasa, Hancapi Badosma, bab Tauhid, ya. Satu kitab At-Tauhid, Syekh Abdullah bin Bas punya. Aslinya kitab kuning, Bu. Kitab gundul aslinya. Mulai sediaosna kita carikan yang sarahnya, terjemahnya ada di tangan ibu-ibu sekalian. Kali ini insya Allah kita masuki bab ke-4, Ibu ya. Insya Allah. Ustaz Acano lajengkeun bilih jemaah rahimakumullah yang ada rencana untuk berangkat ibadah umroh, mudah-mudahan Allah kan rezekinya, sehat walafiat. Kita rencanakan insya Allah di bulan Syawal, Bu. Tepatnya tanggal 8 Syawal atau 28 Maret 2026, insya Allah. Nah, pesawatnya ini, Bu, nih. Pesawatnya Garuda Airlines, nomor penerbangannya udah dapat, jadwalnya pun udah pasti, Bu. Insya Allah tidak akan gusar geser penerbangan karena tiketnya sudah di booking 4 juta rupiah satu seatnya, Bu. Jadi setahun sebelumnya kita ada booking seat itu 45 jemaah kali 4 juta, sekian ratus juta di booking, harus di booking mah mun samen saya jadwalna teh untuk bulan Maret, kemudian untuk bulan berikutnya bulan Juni, Oktober dan Desember. Mangga pilih bade bulan naon, bade ngiring 4 kali setahun mangga. Udah pribadi semua jajak bungku. Ya insyaallah ya. Dan kelebihan dari dana itu alhamdulillah semua dialokasikan ke wakaf masjid yang tadi kita filmkan itu. Jadi sudah berangkat umroh aman, nyaman, amanah, sesuai sunnah dan juga sudah jadi muwakif. Insya Allah Nabi bersabda, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Tuh. Siapa yang bikin masjid di dunia, maka Allah akan membuat sebuah istana di surga. Luar biasa. Di bulan Osnabu, bab keempat ini yaitu tentang takut kepada syirik. Seperti dimaklumi, dinul Islam itu dinul haq, agama yang sangat sempurna. Quran surah Al-Maidah ayat 3, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum itu materi, Bu. Ini prolog dulu. Biar Ibu mantap ilmunya. Allah menyatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Nah, Islam itu secara global keseluruhan semua ajaran Islam itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Berapa juz, Bu? 30 juz, 114 surat. Isi Al-Quran itu yang lebih meliputi 5 hal. Pertama tentang tauhid.
atau akidah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ibadah, cara pengabdian kepada Allah. Yang ketiga tentang muamalah. Muamalah Bu, hubungan sosial kemasyarakatan, dagang, sewa menyewa, rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga berisi tentang sejarah. Sejarah Bu? Sejarah Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi dahulu. 1, ulang Bu, akidah. 2, ibadah. 3, muamalah. 4, tentang sejarah. 5, tentang akhlak. Jadi kalau Ibu ingin tahu isi Al-Quran secara global meliputi 5 itu. Nah yang kita kaji, Ustaz Topan untuk mengkaji tentang bab muamalah beliau, dan juga ibadahnya juga ada, akhlaknya juga ada. Nah, saya giliran bab akidah, bab tauhid. Fokusnya kadinya. Insya Allah ketika kita sudah paham tentang akidah, keyakinan, tentang tauhidullah, mengesahkan Allah, Ibu akan nikmat hidup ini. Masa kasihan akan tenang, sunama teneng ludeng, tidak ada yang ditakuti. Orang yang sudah bertauhid itu tidak ada yang ditakuti, walam yasha illallah. Yang ditakuti hanya Allah. Baik, takut kepada syirik Bu ya. Kita lihat halaman 1. Halaman 1. Saya buka aja biar sama PDF-nya. Ini insya Allah sudah di-share ke ibu-ibu ya. Di handphonenya ada. Wah, ini hebat nggak sih Bu? Udah dipakai layar lebar, fotokopiannya ada. Di share-nya pun udah dirakukan tepi paling tertanya. Halaman 1 Bu. Apa poin pertama? Larangan berbuat syirik. Kita baca ayatnya yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Apa artinya Bu? Silakan dibaca. Sesungguhnya Quran surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kalau tidak diampuni, kemudian orang itu mati dalam keadaan syirik, gimana nasibnya Bu? Orang yang tidak diampuni dosanya di akhirat kemana tuh? Surga apa neraka? Mau dihisab deh Ibu orang musyrik. Penghuni neraka itu ada penghuni penduduk tetap, ada penduduk musiman. Ibu mau yang mana? Naudzubillah, jangan. Penduduk musiman gini Bu, Muslim, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kezaliman, dihisab di mizan, deng deka kenca. Banyak maksiatnya ketimbang ketaatannya. Itu banyak gagabahnya daripada amal soleh ibadahnya. Asupe ke neraka. Tapi mengalami. Saya dinten di neraka tapi lakon khamsina alfasanatan sami sareng 50.000 tahun dunia. Saminggu we naudzubillah. Sehari neraka 50.000 tahun dunia. Nah, sudah dosanya hilang, dicuci bersih, dibakar, baru Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka, cari tuh hambaku. Dia banyak dosa, banyak kesalahan, gitu. Tapi tidak mensekutukan kepada aku. Tidak syirik kepada aku. Gak pernah datang ke dukun. Gak pernah punya jimat. Dia tauhid kepada aku. Bila dia gorehel teh buka. Dalam bahasa Indonesia gorehel teh. Menggorehel. Dalam kondisi hitam, legam, pekat, renghek, tutung, diambil manusia itu dilemparkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan, kejebur mengkabayangnya, jangelek teh, tuh sini jangelek teh bahasa Indonesia. Punten jangan paham bahasa Sunda ya, jangelek kenaon atuh,
jedor, jed, sehat lagi, kasep deui, geulis deui. Terus dimasukkan dalam surganya Allah. Yang penduduk tetap sekali masuk neraka tidak akan lagi diangkat dari neraka. Siapa? Orang yang mati dalam keadaan syirik. Alhamdulillah. Kumamun sok sholat, umroh bolak-balik, infak sedekah, bikin masjid itu ini, semua amal yang dilakukan karena dia berbuat syirik sekali dan nggak sempat tobat, habitat a'maluhum, semua amalnya hangus. Seperti calodo satahun lantis ke hujan sapoe. Tahu halodo? Ya, kemarau 10 tahun katakan. Datang hujan sehari, hilang tuh. Nggak ada bekas kemarau itu. Atau seperti air di atas daun talus. Nyoroloknya. Alhamdulillah. Maka itu kita harus takut kepada syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni segala dosa yang selain syirik. Dosa apa saja? Dosa zina, dosa membunuh, dosa riba, apapun. Asal selain syirik. Kalaupun dia mati dalam keadaan berdosa, tapi tidak syirik, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari lima yasha bagi orang yang dikehendakinya. Cara mengampuni Allah mungkin langsung diampuni atas rahmat Allah, mungkin juga dia dimasukin ke dalam neraka dulu tadi. Udah bersih baru masuk surga. Atas bunyinya J. Yang kedua, poin kedua, halaman 2. Gitu ya, bos. Terus tong di panjang deui kalieur mulak terus ya. Nah, terus diberi karakter ngos mah. 2. Orang yang mati dalam keadaan syirik masuk neraka. Di ayat tadi ayat Quran hadis diingatkan dari siapa? Ibnu Mas'ud bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ibu. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man mata, barang siapa yang mati. Man mata, barang siapa yang mati. Wahua, dan dia di saat mati yad'u min dunillah, menyembah sesembahan selain Allah. Sebab bu, sebatkeun bu, sesembahan selain Allah teh naon? Menyembah pohon, lagi menyembah batu, menyembah dukun, pintar itu tentang dukun. Ngaos dah. Apalagi bu, menyembah naon deui? Patung, di mana nih? Ibu tahu, neng gelis joget TikTok kan? Siga nama ningali indung nada. Kayak wusinya nata ayahnya. Ibu pernah dengar Gunung Kawi? Pernah ya? Cik langkah itunya. Bisa. Terkena angkat kadi itu atuh bu, kiwe tinggal tuh, tapi aing ngaos ku teknologi canggih teh nya. Sambungkan internetnya, orang sambungkan ke lagu. Nya saya bu nya capek bu di jam 2 ngaos ya tuh, tong rusuh-rusuh. Leut bu, etangan tuang bu. Oh bu, Bismillah. Kamar gimah bu. 5 dinten tah keliling sepeda teh Pangandaran lajeng ka Tasik tah seperti 5 dinten tadi wengi di Cijapati unek Cijapati nu kideun wah enjing 3 titik Sukabumi di Nanggel teh kan Geger Bitung Nanggeleng sareng di jalur ka bumi tabu tah urang ka ditu bu naon bu Gunung
kawi ke sok orang tinggal ibu tuh tah aya naon di dieu teh ibu tah geuningan tah tuyul tah eta mah rekayasa bunya tuh tinggal bu. Saya tidak bermaksud jelek, menyalahkan, menghujat, naudzubillah. Hanya ingin ngasih tahu dengan ilmu. Tadi ayat Qur'annya, sekarang hadisnya. Kalau sekedar datang mah berkunjung represi nggak masalah. Tapi kalau datang dengan niat, nah ini bu, minta barokah. Gunung Kawi adalah salah satu gunung yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bukan rahasia lagi bila gunung ini atau bijan tempatnya bisa kayak itu kan. Nah, itu bu, diyakini oleh beberapa orang di sini ada beberapa tempat tuh yang digunakan untuk tuh non buta, gini kan, ceritanya meminta rizki, minta dagang dan sebagainya. Ya. Kalau yang datang ke sini mereka non muslim nggak ada masalah, itu haknya. Tapi nudis sayangkeun teh sumping kete muslim. Pandina salat orang berikrar ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, sumpingkan kieu tuh tinggal baju di kayanan, di bulan mesti tiriseun kayaknya tuh. Ya, Allahu Akbar. Tuh, dan seterusnya. Ujung-ujungnya ayat kuburan. Sering kuburan ada apa? Dianggap yang mati ini orang yang soleh, yang bisa menyampaikan maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tos di Gunung Kawi orang kapada suka deh. Gitu healing mah tuh naik bus capek. Halaman 2 bu. Man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Apa artinya bu? Barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah pasti masuk naudzubillah. Kemudian hadis berikutnya, hadis orang Muslim, masih halaman 2 dihanap. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bu. Man laqiyallaha mangga la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah artinya dia mati la yusyriku bi syai'an dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya dakhalal jannah dijamin masuk surga. Yang punya sebaliknya wa man laqiyahu barang siapa yang menemui Allah artinya dia mati yusyriku bi syai'an dalam keadaan syirik dakhalan nar pasti dia masuk ke neraka. Karena itu dalam keimanan ini menjaga iman Islam ini harus istiqomah. Tong kagoda bu. Ibu jalan di pasar, di isu ka sore sugan aya jangan bisa potong acandanya. Laler gionu eundeup. Ai gigireun beryok. Pagi beryok sore bika puting-puting ngagedor panto nu balahan ai urang kunaon Pak kieu cik tanya ka sabelah itu kumaha isa atuh make bumbu. Nah ngagule gitu di bumbun maraos nampuna salat atau salat abi oge eta mah standar bumbu spesial sumping ka Gunung Kawi. Naudzubillah. Jangan tergoda. Sekali kita berucap la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Dagang rugi tetap la ilaha illallah. Penyakit damang-damang tetap la ilaha sampai akhir hayat la ilaha illallah. Dakhala jannah.
masuk ke dunia malam, Ibu. Bahagia dunia masih sebentar, betul? Sementara bahagia akhirat selama-lamanya. Naudzubillah kita bahagia dunia, paling kita usia udah berapa, Bu? Ibu kas genep kelas 7. Kan kas 8 daya, kas genepnya. Kas genep kas 7. Paling sisanya berapa lagi kita nggak tahu. Katakan demi kebahagiaan yang tinggal berapa hari lagi harus mengorbankan surga. Naudzubillah. Mending istiqomah. Tilu. Halaman 4. Ada, Bu? Nomor 3 apa, Bu? Sesuatu yang paling ditakuti Rasulullah SAW menimpa umatnya. Apa tuh? Yuk kita baca. Akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala Arya dibandos ngajak ibu maca ayat dan hadisnya ngajar. Lisan lancar, tiap huruf jadi pahala. Kayak ibu ngaduikeun ka jamaah nu sanes teh. Ya, lancar golongan. Bagi materi teh dengan sakadar di fotokopi ditinggal luku tapi langsung dibaca sasarannya. Cara metodologi dibandos masian tausiah di berbagai tempat. Biar sama mungkin sida maca we daya. Jadi ulah nganggu ulah dek tilu duduk dengar diam ngaos teh kieu wassalam we naon hasilna kada aktif ngaos teh ya we jadi barho siapa gancang akhwafu sesuatu yang paling aku takuti ma akhafu alaikum menimpa kalian adalah bukan takut miskin. Rasul nggak takut miskin. Yang ditakuti Rasulullah terhadap kita umatnya, yakni asyirkul asghar, umatnya melakukan perbuatan syirik kecil. Ada dua, Bu, syirik syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu tadi menyembah kuburan, menyembah batu, pakai punya isim, nempel-nempel ajimat dan sebagainya. Itu syirik besar. Syirik kecil mah nggak kelihatan. Seperti semut yang hitam ada di atas batu yang hitam, melihatnya tengah malam lagi. Parem lampu, tambahan pakai kaca penghidung. Ketinggal mah. Nah kadang-kadang ditanya, Pakola ya Rasul, apa suila anhu nawon syirik kecil itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Arya, yakni Arya ingin dipuji orang lain. Kade Bu, ibu udah lolos nih ngaji ke sini. Alhamdulillah. Hujan kadekeun payung si hujan. Ya, leuleus sampean di takasonan heula ame kuat lempang. Ayo. Itu. Aya tamu di cancel heula punten Bu bade ngaos heula. Itu. Aya mah hutang, aya teu butuh ngaos angke datang ka di jam 4. Hebat istiqomah teh. Wih, hebat. Sumping ka dieu kangeng ilmu mulih ka bumi tah ditaros ku si Bapak. Ibu di mana? Ngaos atuh Pak. Ibu loh. Leungit pahlana. Kadang-kadang ibu teh muter jalan teh. Ya, di tepangan tetangga teh. Bu, abdi mah geus ngaos dah. Ah, leungit pahlana. Pamer. Bulan? Mawi mun ditaos mah banyak. Mun taos maler we. Taos mah jawab syuria. Ai jemaah umrah kamari lulus sadayana insyaallah mabrur sadayana teu kengeng seselfian nuju tawaf. Nuju hariwang kitu tah. Lagi tawaf Pak pangotokeun Pak. Gokieu sudah ngadoa pada bohong. Cetrek share ka ajar aku lagi tawaf nih. Can dugi ka Indonesia ngapung da pahalana. Tuh, itulah yang ditakuti oleh baginda Nabi SAW menimpa kita umatnya itu ria. Ya, Bu. Setan tuh licik banget, Bu. Ketika kita tidur, setan itu memasang 3 perangkap. Masih sudah pernah dengar itu di situ? Dia perangkap.
Makanya Bu, kalau mau tidur itu harus tertib. Ya Bu ya, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tiupkan kedua telapak tangan, usap dari muka ke bawah sambil terlentang ya, sambil nangkara, jangan bangun. Dan gitu bismika Allahumma hilap deh. Bismika Allahumma amut wa ahya. Nanti balik cenah. Udah biasa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Mau hudang deui sarena teh. Matak saya penyakitan dan dapat doa. Hadis Bukhari mah segitu. Jadi aku pengen satopan. Pokoknya amalkan apa yang Nabi sabdakan. Usah ada umumnya gitu. Kajian ting umumnya lepat mah tong diturut. Nu kada diikuti teh samina wa atona, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi. Kanjeng Nabi nyontoana bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Boleh bismika 2 kali. Boleh sekali bismika Allahumma amut wa ahya. Ya Allah dengan bismika Allahumma ahya wa amut biasanya. Ya, biasa gitu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pan mau kulem teh mawat Bu. Bukti bahwa tidur itu mati, Ibu sadar kan? Nggak sadar kan? Makanya orang yang tidur itu, kalaupun melakukan maksiat tidak dosa. Saroge gireun disabuk keplok, tidak dosa tadi betul. Marondang karena lomari, loket dompet si bapak, nyalak aktor, tidak dosa. Asalnya linur. Rufi'al kalam ansalasin, diangkat kalam atas 3 kelompok orang, diantaranya anin naimi hatta yastayqadha, orang yang tidur sampai bangun. Ya Bu, tos tong bacaan naon deui, tong ngopek HP deui entong di op HP-na bade kulem teh. Lampu di pareuman sunah Rasul. Bajana gelas tutupan sadayana. Ya Bu, kunci pantuan. Allah, nastas pabelit. Pantok kuncian. Kulem. Tahanan tip jam 3 alarm berbunyi. Setan teh datang ke ibu teh. Tahajud, capek, lelah, ngantuk, kan dia teh isuk dek dinas. Gitu. Teu kagoda ibu teh keclik angkuga berzikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pan tidak boleh langsung ke zaman punya. Calik baca dikir itu. Ikatan pertama pecah. Terus gitu digoda deui. Datang itu luhur. Gila kene lumayan 5 menit. Tapi ibu teh teu kagoda gejlik ka zaman, wudu pecah, ikatan kedua pecah. Terus ngampakkan sejadah tahajud khusyuk. Ikatan ketiga pecah, setan lompat menjauhi kita. Lulus tah wengi harita mah enjing tepang di salju, di pasar salju Selasa Jumat. Bu abdi mah ini asa tunu ieu teh. Kunaon kitu? Ceu tunu wengi tahajud dah. Godaan setan Bu tah. Bejakeun hajud maneh gitu. Meungi maos Quran hatam 3 juta. Ria Anas. Bu ya. Nah, baik, poin ketiga. Poin keempat. Ibu ada syarat itu penjelasan ya. Aos saya jang ibu di bumi eta mah. Pada malan ibu ngaos. Penjelasan 4. Apa Bu? Halaman 5. Orang yang mati dalam keadaan menyembah selain kepada Allah akan masuk. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata mangga wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar.
Barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan dia menyembah sesembahan yang lain selain Allah. Maut nate nuju menyembah zat yang lain. Maka dipastikan dakhalan nar, masuk neraka. Hadis sahih Al-Bukhari. Tapi kalau sempat bertobat, Bu ya, alhamdulillah Bu, nuju ka Borobudur Prambanan 2007. Ya, ayat di mana? Di YouTube? Di Pail ya. Namanya? Oke, dah kedah Bu, kedah mantep ngosen. Lanjut ya. Oh ya, kemusikan. Studi banding. Tapi kalau dia sempat bertobat mah Bu, diapunten. Para sahabat di antara ada yang menjadi gegeduk gimana Bu? Tokoh musyrikin. Sajana Umar bin Khattab. Beliau tuh gegeduk Bu, penyembah berhala. Bahkan beliau orang yang sangat keras, sangat menentang dakwah Nabi. Sampai pada akhirnya dia tuh ahli gulat, di mana gelut tara eleh, di mana nyabut pedang tidak pernah masuk lagi ke sarangnya sebelum makan darah. Saat itu nyabut pedang, orang musyrikin sudah takut Bu. Wah, pasti akan ada yang dibunuh. Mau kemana Umar? Aku akan membunuh siapa? Muhammad. Wish, tuh. Kata temannya, nggak nyadar kamu ngebunuh adikmu tuh Fatimah, masuk Islam kamari. Makin marah Bu, beloklah ke rumah adiknya. Pas didengar betul dia sedang membaca Al-Quran, surah Toha, surah ke-20 ya, kemusikan. Beliau masuk, didobrak, kemudian kelihatan adiknya dibaca. Tapi sebelum masuk beliau ngintip dulu. Kok indah banget ini. Di antara masyarakat Quraisy itu yang ahli baca dan ahli syair beliau. Beliau tahu tata bahasa, tahu syair. Kan kebanyakan umi, nggak bisa baca dan nulis, bodoh. Beliau bisa. Masuk. Apa yang mau baca? Inikah yang diajar Muhammad? Pas mau dipegang, jangan. Kamu masih kafir. Cek kainatnya. Berani Bu, karena udah tauhidnya. Mati dalam membela agama kan surga, syahid ya. Bu, mandi dulu. Boleh kau pegang. Tolong baca sekali lagi. Baca lagi, nggak lama. Antarkan aku pada Muhammad. Saya bawa pedang. Pada takut tuh, Rasulullah di tempatnya dan para sahabat sedang berdoa. Beliau, ya Allah ya Rabbana, berikan taufik hidayah kepada dua tokoh musyrikin Quraisy, Abu Jahal. Pas masuk pintu dengan pedang di sarungnya, para sahabat udah siap-siap menjaga. Sayyidina Hamzah udah siap. Nah, lawannya jadi Hamzah sama gagahnya. Kata Rasul, biarkan dia masuk bertemu denganku. Pas masuk pada Rasul, apa yang terjadi? Tidak boleh baca syahadat, masuk agama Islam. Maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan Umar bin Khattab termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Luar biasa, Bu ya. Baik, jemaah rahimakumullah, kita lihat Bu. Mudah-mudahan ya filmnya ya. Mereka sebutan. Tuh, tinggal Bu. Itu teh aya nu namina kala Bu ya. Terang kala. Bu. Alhamdulillah penakyan. Hese teh ngana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Oh, kasih kene Bu tuh. Hideung kene Bu nage. Kan mun hajatan teh Bu, ya 2007. Berarti kurang langkung 20 tahun yang lalu lah ini. Ya. Kudu ngitung kala hajat teh. Gitu punya. Nyeun imah kudu ngitung kala, kudu ka mana pantona yang hareup.
Dibuktoskan ternyata kala teh aya di Prambanan, Bu. Nah, Bu nih. Yang dimaksud adalah perhitungan-perhitungan yang real. Yang memang perhitungan yang dipertimbangkan dengan dasar-dasar yang betul-betul bisa bermanfaat bagi kita. Umpama Anda akan hajatan, pilih hari libur Ahad misalnya. Jangan tanggal tua, pilih tanggal muda. Jangan, yang sesuai lah. Jam makan siang umpamanya. Sehingga saudara-saudara kita nanti bisa banyak yang hadir dan memberikan ucapan selamat dan doa. Kalau ngitung gitu boleh nggak? Boleh. Tak hitung-hitung teh. Hajat tanggal tua. Ya, madarata. Ampopna letik jam 11 puting di. Saya datang atuh. Itu jam makan, hari libur lagi. Yang nggak boleh itu hitungan-hitungan yang dikait-kaitkan dengan kepercayaan. Ibu. Itu baru perhitungannya bagus. Tetapi kalau perhitungan-perhitungan yang sudah dikait-kaitkan dengan hari naas, bulan dan sebagainya, nah ini dia. Kita temukan rahasianya, ternyata itu pun tidak lepas dari pengaruh-pengaruh Hinduisme dan Buddhisme. Gini Bu. Pengaruh di Hinduisme, Buddhisme. Ada Bu, itu kedah dibuktoskan ya. Ada yang tahu faktanya? Mari kita lihat. Saya akan berikut ini. Ibu. Maka selamat menyaksikan. Aku akan mengorbankan jiwa dan katanya ada semacam Prambanan Bu. Ibados anak jemaah di Lubus sudah emut teh. Masih saya filmnya tuh. Abu Taib galakon tah. Tapi dendah galakon tah. Iya. Itu nanti gaib. Gelana SAG. Sarjana agama, tapi agama Hindu. Maya gelar 100.000. Waktu hari itu, Bu, 100.000 2007. Mas, nanti saya bayar lagi. Kasih tip. Mana? Cuma satu minta saya. Saya kan awam, saya Muslim. Antum Hindu, ya. Tolong kasih tahu sih, ajaran Hindu seperti apa. Nah, diantaranya, pakai dalil, Bu. Pakai dalilnya Tiweda. Tipitaka. Tuh. Mungkin dari Buddha, kalau mereka akan membangun rumah, akan bekerja, akan mengadakan acara ritual pernikahan, dan sebagainya, kan harus menghitung kala. Nah, waktu demikian Mas Segi. Tapi ada juga ya, ini Sang Buddha itu ada macam perhitungan hari tertentu, angka-angka tertentu. Perhitungan hari Jawa itu ada nilai angka. Nah, nilai angka itu ada nanti di plus atau ditambah atau dikurangi itu ada macam kayak skala. Jadi kalau diharapkan untuk umat manusia untuk memulai sesuatu itu kalau bisa kita tidak berhadapan dengan kala. Karena kalau berhadapan nanti kita akan mendapatkan celaka. Tapi sekali lagi itu suatu kepercayaan ya. Kepercayaan. Iya, jadi yang kita ingin ketahui Mas Agi, kepercayaan orisinal versi dari Hindu dan Buddha itu Mas Agi ya. Tuh. Jadi cek Buddha mah gitu. Umat Islam turut munding. Kan nggak boleh. Kita tahu Islam itu agama yang sempurna. Ya? Masya Allah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tabu, minta kepada orang yang telah mati, Bu. Nah, jadi buyanya ya. Tadi segmen puas di Borobudur tentang keyakinan orang kepada Pribados nganggo megapun bola namanya di kelek ini Bu. Dia pun pakai megapun. Kenapa? Karena yang dengar harus lebih di belakang di kita. Ini dakwah bilhal namanya. Kita nggak mengatakan itu musik haram, enggak. Saya tanya aja interview ya si TL tadi, yang orang Hindu tadi, sarjana agama Hindu, dia menjelaskan menurut versi Hindu. Jemaah kan mendengar, mereka bisa membandingkan. Oh, mood Islam ya, Hindu mah gitu. Nih. Di sebagian orang ada yang menganggap bahwa orang yang telah meninggal, kalau dikatakan dia orang soleh lah, atau orang yang ketitusan dewa dan sebagainya, dianggap orang itu bisa menyampaikan hajatnya kepada yang Maha Kuasa. Nah, apakah dalam Hindu ada kayak seperti itu Pak Teja? Namanya itu sangat baru. Iya. Kemudian kita percaya kalau kita mendoakan dia,
mereka pun dekat dengan Yang Maha Kuasa akan mendoakan kita, ya karena dia itu masih istilahnya orang suci yang melakukan kegiatan agama dengan penuh dan seterusnya, Bu ya. Tuh. Nah, ini adalah termasuk asyirku billah, mensekutukan kepada Allah. Dan ketika melakukan kemusyrikan itu geletuk temeot, dakhalan nar, naudzubillah finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuntas ya. Ada lagi 5, ada 5. Nomor 5. Jadi udah ini dialog. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dijamin masuk surga. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Bu. Man laqiyallaha ay la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Mau sebut terjemahnya? Barang siapa ya masuk surga, dan barang siapa yang menemuinya dalam keadaan berbuat kemusyrikan pasti kartos Bu, jelas, eces, tenres. Kalau gitu pilihan ibu sekalian, bapak tanya, ibu dan bapak yang di rumah gitu aja. Ibu kasih tahu si bapak, kayak mun ngaos kasih tahu, Pak nonton di imah gitu, ngaos di bumi, buka handphonenya Facebook atau di TV yang TV Android, ya. Kasih tahu Bu. Nih Bu nih, kita langsung ke Facebook DM. Nih Bu, cara gini, Facebook, tuh DM streaming, TV DM, alamatnya DM streaming, di Facebook Bu ya. Nah ini tuh. Sabut ah, putar ya. Tuh, dadah Bu, halo. Ayo punya, seragam ungu lagi, luar biasa. Jadi kalau nanti ngaji lagi di acara, kasih tahu keluarga, temen di dalam luar negeri pun bisa nonton, bisa ngaji bareng. Contoh ini yang ikut ngaji bareng ini, tuh ada Pak Ratna Rasimin, Ibu Neneng Suhaina Sukabumi, Ibu Erlina Umbarawati Dubudusonya, Putri Imas Kircon Ahmad Januri Cimareme, Ibu Sinta Komalasari Lukman Hakim Sukabumi tuh Bu. Sebenarnya tuh tangke komen Bu, kayak di dinamina. Mau bertanya pun boleh, Bapak yang di rumah mau nanya silakan, jemaah yang nonton silakan nanya di kolom komentar, nanti akan kami bacakan ya, ku Ibu dibacakan. Nah, terus dibaca, dijawab. Mudah-mudahan manfaat di pilihan kita, surga apa neraka? Surga. Caranya istiqomah dalam keimanan. Sekali mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha. Nah, segitu kesimpulan. Ya, insyaallah. Baik, silakan Ibu. Beliau terus, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini masalah misalkan ini Ustadz pengen banyak rezeki katanya ya, pengen banyak rezeki harus dawakan surat Al-Waqiah seperti itu. Terus Al-Muluk agar tidak disiksa di kubur. Nah seperti itu, apa itu termasuk syirik apa gimana gitu? Jadi punya keyakinan dari surat-surat itu dikhususkan gitu Ustaz. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyambung. Siapa lagi? Cukup. Dia waktunya efektif. Nanti biar sekalian menjawabnya. Mana? Biar pintar semua. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya cos sijila Al-Waqiah. Kurang buktoskeun we budak canggih ya nama. Ulah cenah. Iya, coba Al-Waqiah itu surat berapa ya? Berapa? 56. Cik awal Waqiah bicara tentang apakah Waqiah itu, adakah kaitannya dengan rizki
Al-Waqiah itu surah ke-56, jumlah ayatnya ada 96. Ibu ya, nih Bu. Oh, baca terjemahan Bu. Tanya baca Bu. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. Tentang kiamat, tentang kejadian huru hara pada hari kiamat. Al-Waqiah artinya hari kiamat. Ada hubungannya rezeki. Tuh di bodoh sampai bukan kelepasan. Pancangin Bu. Baca aja terjemahnya, baca tafsirnya. Maka itu diajarkan baca Al-Quran itu dibaca, tahsin tajwidnya dibetulkan, diterjemahkan, ditafsirkan. Kalau begitu boleh nggak baca Al-Waqiah? Oh boleh banget. Jangankan Waqiah jumlah 96 ayat. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Rasulullah menjamin siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran dapat 1 poin pahala. Kemudian dilipat gandakan amsaliyah sampai 10 poin pahala. Ketika kita bisa baca alif lam mim bukan satu huruf melainkan al alifu harpun, Allah wallahu harpun wa mimu harpun. Alifnya dinilai 1, lamnya 1, mimnya 1. Jadi berapa? 3 kali 10 30 pahala. 1 poin pahala dalam bab janayat itu sama dengan besarnya gunung Uhud di Madinah. Masya Allah. Silakan baca. Tapi niat membacanya lillah saja. Bukan karena ingin sesuatu baca surah anu. Ingin sesuatu baca surah buktikan. Ternyambung ternyata. Nah, kembali kepada tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi hijita. Wa bayyinatin minal huda 2. Terus wal furqan. Tujuan Quran diturunkan dia bukan yang rezeki. Bukan dimudahkan dagang. Terlalu naib itu Al-Quran yang mulia. Baca itah sampai dagang. Tapi Quran itu satu, kata Allah, harus diberikan hudan linnas, petunjuk pedoman hidup manusia. Contoh, ada contoh lainnya. Ibu teh ngagale alat masak sarami maju, dikenop, dicolokun, macam-macam nih. Mesin cuci beta. Masuk pasien buku manual, Bu. Nah, buku manual teh, Bu. Buku manual geningan. Pertama, panduan beres. Colokeun, colok. Geus kitu kumaha nomor kahiji buka heula etana. Terus kumaha bla 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 bla. Insyaallah berfungsi, manfaat. Mun ibu asa colokeun we ngejepret koslet. Di jalan raya, kan ada aturannya, ada rambu-rambu lalu lintas. Dicoret awas tong eureun, dicoret teu meunang parkir. Tanda minus merah buleut awas bobot dan gitu kan. Kumaha kuring we ieu mah. Ya tuh ditilang. Al-Quran itu hudan linnas, pedoman hidup manusia dalam kehidupan ini. Dagang nawe tapi cari harta yang halalan thayyiban gitu. Nah, supaya kita paham Quran sebagai pedoman, ya kadang ngartos eusina itu. Mana ibu galuh kulkas bahasa Jerman teu apa kumahakeun sih teh. Mawi wajib Quran itu dipahami betul. 1, hudan linnas bayyinatin min huda. Quran itu untuk penjelasan petunjuk tersebut. Wal furqan dan pemisah, pembeda mana halal, mana haram, mana hak, mana betul. Dengan belajar Al-Quran, hidup ini akan selamat, akan bahagia. Terus saya dapat tersebut. Teraskeun tadarusna. Yasluna kitab Allah, bahkan yang terbaik itu
entong di jajuan ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, terus An-Nisa, terus sampai An-Nas. Hatam wih. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia, yang pahanya dahsyat, bahkan akan dapat syafaat. Maos Al-Quran, gratis, murah, temayar. Ngan hiji penyakitna hoream. Ngedul. Tangke muli ka apotek nyimpang mesek tablet hoream. Mun aya diborong dah. Ngaos mah ieu sekali mah ibarat HP we dicas Bu untuk ngasih motivasi aja. Nah, hasil motivasi di pengawasan aja amalkeun. Cekap Bu. Cekap ya bade asar. Mangga. Itu surat kalau dibaca tiap malam katanya untuk sebelum tidur katanya terhindar dari azab kubur. Mulek Maya, surat berapa? Surat berapa Tabarok? Ayat 29. 29. Hafal hebat. Ar-Rahman, Al-Waqiah, langganannya itu semua firman-firman Allah, wahyu Allah, ajal yang mulia. Silakan dibaca. Mun tadi tilu tadi. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk. Jadikan sebagai penjelasan dari berbagai macam persoalan. Jadikan pembeda mana halal, mana haram. Maka itu harus dibaca dan dipelajari, Bu. Nih, Tabarok nih. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا dan seterusnya. Para sahabat dulu memang mereka sering kali membaca surah-surah tertentu, ayat-ayat. Contoh, ayat sholatnya Al-Ikhlas. Okat kedua pasti Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kamu? Aku suka Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Ikhlas itu mengajarkan tentang tauhid. Kesimpulan tentang tauhid ada dan ikhlas semuanya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diputarkan dan tidak berputar dan tidak diputarkan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak satupun yang menyamai kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh. Ya. Maka oleh Rasulullah teruskan. Ibunya nangi Al-Mulk, silakan dibaca. Menyukai Ar-Rahman, dibaca silakan. Mau tiap hari juga silakan. Oh, aku senang inna atoina, naon pangponokna, emang silakan. Silakan. Hanya niatnya. Nah, ini aja. Sekali we. Betul, Bu. Niatnya ibdil wa amalutillah. Karena Allah. Titik. Gitu. Dan ketika kita membaca Al-Quran, didawamkan komoi pelajari yakin Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala. Tadi hadisnya sampaikan. Dua akan datang nanti pada ahli Quran memberikan syafaat di yaumul kiamah. Masya Allah. Bagi ibu yang khatam Quran sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan 3 kali. Subhanallah. Itu rezeki yang paling mahal, bisa digalekan. Kalau ibu sudah dawam seperti itu, jangan mundur. Kesibukan apapun jangan sampai mengganggu khatam Quran. Minimal jamaah Zahra insya Allah one day one juz. 1 hari 1, di sebulan teh khatam 1 kali. Siap punya? Insya Allah. Abisan lancar, sawiyo satiasa nawe. Orang yang baca Quran ditata rajo, loba salah dan sebagainya, ya Nabi menjanjikan tadi, tiap huruf yang dia ucapkan lisannya akan mendapat 1 poin pahala dan lipat gandakan sampai 10 poin pahala. Jangan malu, jangan takut salah belajar itu. Nanti sumbing ke majelis taklim, banyak senior-senior kita ahli Quran. Bu, itu kasih baca lagi ya. Gitu. Ya. Wah, hebat penjelasan ya. Hiji tapi mundelnya. Bu, badai asar, Bu. Si bapak usi ngantosan. Masih bebek di lawang pantau nungguan. Kemana bebek bucan datang.
Siga asa umroh punya sili antosan dah. Bade umroh mah enggak, bade dicicil mah enggak, dipermudah aja. Geus teu ayeuna angkatna 5 tahun yang akan datang, nu penting gaduh niat. Gaduh niat Allah akan menggenapkan rezekinya. Atur nuhun kasumpinganana, apunten kakiran kalepatanana, nu teu daramang sing disehatkeun didamangkeun. Orang nu sehat muga sehat sing barokah manfaat, putra putri orang soleh soleha, maksadna dikabul Allah azza wa jalla, sesa yuswa mudah-mudahan si manfaat akhir hayat sing husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi as-samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa adlimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atun hapunten sekali kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemuliaan kasihan kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga kita bisa memahaminya, bisa diamalkan juga. Atur nuhun. Sami-sami Ibu. Semoga kepada semua bunda-bunda yang telah membersamai dengan kajian ini, pada kajian ini, semoga keberkahan, kebaikan menjadi amal pahala yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan ya udah mungkin ya bulan depan tanggal 7 kita di Gunung Bohong, tanggal 7 Sabtu ke Sabtu pertama di Gunung Bohong. Mudah-mudahan udaranya bagus, jamnya untuk Bapak jam pertama jam 8 ya Pak ya. Terus kita setengah 8 udah mulai ya, soalnya kan ada ngawas dulu yang bagian Haji Bogor, Kebon Manggu. Hatur nuhun ka sadayana yang telah hadir pada hari ini. Hapunten pisan bila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Film kemusikan ya. Kemusikan. Pas.